Kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi mengenai brand kami yang bernama Crowdsweb. Next. Crowdsweb sendiri memiliki 5 orang anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ari Gagasan, yang kedua ada Alam Syadwi Putra, yang ketiga ada Muhammad Alif Nur Afrizal, yang keempat ada Muhammad Aska Al-Fadli, dan yang kelima ada Muhammad Kausar. Oke, berikutnya ada introduction. Di era digital ini dan modern ini, website seakan-akan telah menjadi kebutuhan yang penting dan sangat diperlukan oleh banyak orang. Website dapat menampilkan berbagai informasi yang lengkap dibandingkan dengan platform online lainnya. Dengan adanya website, kita dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan juga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen. Kita juga dapat meningkatkan kredibilitas, yang artinya kepercayaan pelanggan akan meningkat karena mereka bisa melihat informasi mengenai bisnis yang kita pilih dari berbagai website yang telah dibuat. Dengan adanya website, kita dapat mencapai target luas, bahkan sampai go internasional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, itulah alasan mengapa kita membentuk Crowdforce Web. Kita hadir sebagai solusi dan memenuhi kebutuhan website yang diinginkan. Nggak kedengeran suaranya. Mas Bu, belum on mic. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang Crowdwebs. Jadi Crowdwebs itu sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah, Crowdwebs sendiri ini diambil dari dua kata, yaitu ada crowds yang dibacanya crowds dan juga web. Selanjutnya, crowds merupakan singkatan dari kata crossroads yang berarti perempatan jalan. Nah, angka 4-nya sendiri ini dipakai untuk menunjukkan dari arti perempatan itu sendiri. Lalu Crowdwebs sendiri adalah sebuah nama nih dari perusahaan kami yang berupa jasa dalam pembuatan atau perancangan sebuah web. Nah, tujuan kami ini membuat Crowdweb adalah untuk memudahkan satu atau sekelompok orang atau sebuah institusi yang membutuhkan jasa pembuatan website. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa Crowdweb sendiri memiliki arti sebuah jalan yang dibuat khusus untuk satu atau sekelompok orang yang ingin membuat dan mendirikan sebuah website. Website yang dibuat pun juga dapat berupa website statis seperti landing page dan juga company profile, dan juga bisa berupa website dinamis seperti web e-commerce seperti itu. Dan berikut ini adalah tampilan dari logo Crowdweb sendiri. Oke, di sini ada filosofi logo dari Crowdwebs. Jadi warna biru sendiri yang digunakan untuk nama Crowdwebs itu melambangkan hubungan profesionalitas, kepercayaan diri, dan juga kecerdasan serta simbol kekuatan. Nah, di sini bisa terlihat ada jalan 4 arah yang merujuk dari kata crossroads. Nah, crossroads yang di sini diartikan sebagai kebebasan dalam bergerak. Dengan harapan ide-ide yang dibuat fleksibel dan juga bebas tanpa adanya batasan. Selanjutnya ada juga logo lingkaran di tengah logo. Lingkaran di tengah logo ini melambangkan target dan kefokusan. Dengan artian Crowdwebs selalu fokus dalam dan target dalam bekerja. Lalu, jadi sehingga pekerjaan dapat menjadi lebih cepat. Lalu ada tagline kita yaitu Make It Real. Nah, tagline Make It Real sendiri
dapat diartikan akan membuat semua harapan dan keinginan menjadi nyata dengan website yang kita buat. Warna kuning di tagline mengartikan kreativitas, kecerdasan, inovatif, dan juga bijaksana. Dengan artian CrowdWebs bekerja dengan kreativitas, kecerdasan, dan penuh dengan inovasi. Oke, baik. Selanjutnya, spesialisasi kami yang kami miliki ada 3, yaitu jasa website design atau pembuatan desain website, jasa web konsultan yang selalu melayani pelanggan yang sedang kesulitan dalam merancang website, kemudian yang terakhir ada jasa web development yang selalu siap melayani siapapun yang ingin membuat website untuk keperluan mereka. Nah, selanjutnya itu ada alasan mengapa harus memilih kami. Nah, di sini itu ada 4. Yang pertama ada PES. Nah, di sini itu maksudnya itu layanan dan kinerja situs web kami itu sangat cepat. Nah, yang kedua itu ada secure. Nah, maksudnya di sini itu adalah kami menjamin keamanan dan privasi semua data dari para pelanggan kami. Nah, yang ketiga itu adalah di sini itu maksudnya itu adalah penyimpanan website dan server yang kami sediakan itu sangatlah besar. Dan yang terakhir itu ada responsible. Nah, maksudnya itu di sini adalah kami bertanggung jawab atas semua yang telah kami lakukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin yang nanti ya, ini tambahan untuk nanti, untuk tambahan tugasnya. Gak apa-apa deh, presentasi semua dulu deh. Kayak kelompok 2. Sebelumnya saya izin untuk share screen, Bu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait penugasan mata kuliah data raya dan pemrograman yang diampu oleh Ibu Nada Arina Romli. Jadi kami di sini beranggotakan yaitu Aditya Taki Pratama, lalu ada Gilbert Manguntuan Naibaho, lalu ada Mars Adeva, Marsa Raihana Fauzi, dan saya sendiri yaitu Peter Chan. Jadi yang pertama kami akan menampilkan logo dari perusahaan kami yang berjenis coffee shop dengan namanya itu Flash Coffee. Oke, logo coffee shop kami mengambil bentuk dari sebuah biji kopi yang merupakan bahan dasar dari produk yang kami jual itu sendiri. Biji kopi ini sendiri berwarna coklat yang dimana warna coklat memberikan kesan aman, nyaman, dan hangat seperti kami juga yang berharap para customer kami merasa terikat secara batin dengan produk kami. Pada bagian tengah biji kopi tersebut juga terdapat bentuk flash atau kilat. Bentuk flash ini juga menjadi asal dari nama Flash Coffee itu sendiri. Seperti yang kita tahu, flash atau kilat identik dengan sesuatu yang cepat. Jadi kami pun berharap bahwa para customer yang membeli produk kami juga bisa menjadi cepat, atau dalam artian itu, mereka menjadi bersemangat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Karena kopi itu sendiri juga pada dasarnya banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang membutuhkan energi booster dalam beraktivitas sehari-hari. Dan tidak ketinggalan juga slogan dari perusahaan kami adalah Life Begins After Coffee. Sebelum kami memperkenalkan apa saja produk dari kami, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kopi. Jadi, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi sangat gemar dinikmati oleh setiap kalangan baik muda maupun orang tua. Oleh karena itu, maka terciptalah inovasi Flash Coffee yang menyediakan berbagai jenis kopi yang sangat menggugah selera. Lanjut.
Selanjutnya, coffee shop kami juga berbeda dengan coffee shop pada umumnya. Kami memberikan kesempatan pada para customer kami untuk memilih sendiri jenis kopi yang diinginkan. Adapun jenis biji kopi yang dapat dinikmati di Flash Coffee yaitu yang pertama ada Arabica. Jenis ini memiliki ukuran biji kecil dibandingkan jenis Robusta dan juga kandungan kafeinnya lebih serta aromanya lebih nikmat. Selanjutnya ada Robusta, yaitu memiliki tekstur sedikit lebih kasar di lidah dan rasanya lebih seperti coklat. Kadar kafeinnya tinggi dan cocok dikonsumsi saat butuh suntikan energi cepat. Dan yang terakhir yaitu Liberica. Jenis ini memiliki ukurannya lebih besar dari kopi Arabica dan kopi Robusta dan berasal dari Liberia, Afrika Barat. Selanjutnya kami juga memberi kesempatan kepada customer untuk dapat memilih tingkat roasting dari biji kopi yang disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Adapun tingkat roasting kopi yang ada yaitu yang pertama ada light, yang artinya itu biji kopi dipanggang dalam suhu 180 sampai 205 derajat Celcius dan akan menghasilkan warna coklat muda dengan kandungan kafein yang tinggi. Cocok bagi orang yang tidak terlalu suka kopi bercitra rasa kuat. Yang kedua ada medium. Biji kopi dipanggang dalam suhu sekitar 210 derajat Celcius dan akan menghasilkan warna biji kopi yang kecoklatan, memiliki kafein yang sedikit lebih rendah dibanding light roast. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ada dark. Biji kopi dipanggang dalam suhu 240 sampai 250 derajat Celcius dengan kandungan kafein yang sangat rendah dibandingkan level roasting kopi lainnya. Memiliki cita rasa pahit dan sensasi gosong serta berasap yang dapat dirasakan lidah. Next. Selanjutnya, Flash Coffee menyediakan menu-menu kopi sebagai berikut. Yang pertama ada Ice atau Hot Americano. Harga untuk ukuran reguler Rp30.000 dan untuk ukuran large seharga Rp35.000. Kemudian ada caramel latte tersedia dalam ice dan hot juga. Harga untuk ukuran reguler Rp45.000 dan ukuran large Rp50.000. Kemudian ada coffee latte tersedia dalam ice dan hot juga. Harga untuk ukuran reguler Rp40.000 dan ukuran large Rp45.000. Kemudian ada macchiato tersedia dalam ice dan hot. Harga untuk ukuran reguler Rp33.000 dan ukuran large Rp38.000. Kemudian ada latte aren tersedia dalam ice dan hot. Harga untuk ukuran reguler Rp45.000 dan ukuran large Rp50.000. Sekian pemaparan dari kami terkait logo dan produk dari Flash Coffee itu sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti deh masukannya di terakhir aja. Oke, selanjutnya. Izin share screen ya, Bu. Ya. Baik, izin presentasi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas data raya dan pemrograman mengenai brand presentation. Boleh di next. Dari kelompok 3 ini, yang pertama ada saya sendiri, Ananda Sarjina, lalu ada Gibran Hartayuda, Jos Nadia Zuhra Tahir, Novalino Hamid Kia Kemajaya, dan Rosa Aulianisa. Next. Oke, ini di sini ada nama dari produk kita yaitu Wear the Code. Jadi produk yang kami buat ini berada di bidang aparel atau barang-barang pakai, bisa mengacu kepada baju, tas,
topi dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan nama Wear the Code karena nanti desain yang kita buat di pakaian kita itu bakalan mengacu ke kode-kode pemrograman sesuai dengan program studi kita saat ini, yaitu Sistem dan Teknologi Informasi. Boleh selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosalianisa. Ya, maaf sebelumnya, Pak. Ya, kemudian dari nama Wear the Code sendiri itu kalau misalkan disingkat ya menjadi WTC atau WTC ya, yang mana bisa mengacu pada World Trade Center. Nah, tersebut tuh merupakan pencerminan harapan dari brand kita bahwa kelak nanti bisa menjadi pusat perdagangan barang pakaian dengan desain utamanya itu code di dunia gitu. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada logo dari produk kami. Di sini ada dua versi. Yang pertama tanpa tulisan, yang selanjutnya ada yang versi tulisan. Nah, untuk filosofi dari logo produk kami sendiri di sini, logo kami ini menggunakan huruf W yang ada trademark brand ini kan tadi Wear the Code berarti depannya W. Lalu di logo ini juga digabungkan dengan tanda yang menunjukkan logo HTML gitu, yang kurang siku gitu. Jadi logo W tadi sama logo kurung siku yang ada di HTML digabungkan menjadi logo produk kami. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Jos Nadia. Ya, selain itu warna dari logo kami adalah warna biru. Dan warna biru itu bisa menunjukkan simbol dari 4 hal, yakni kepercayaan, loyalitas, tanggung jawab, kepercayaan, dan keamanan. Next. Oke, berikut adalah beberapa contoh model dari produk yang akan kami pasarkan. Oke, di luar contoh desain pakaian yang sudah kami tampilkan sebelumnya, untuk kedepannya nanti kami akan memasarkan barang-barang lain selain pakaian, yaitu seperti tas, topi, dan mungkin beberapa barang lain yang bisa digunakan sehari-hari, yang tentunya berkaitan dengan bidang fashion. Dan untuk desainnya sendiri, itu berkaitan dengan logo yang sudah kami jelaskan pada filosofi sebelumnya, dan tentunya sangat berkaitan dengan program studi kami, yaitu Sistem dan Teknologi Informasi. Lalu juga seperti desain yang mengacu pada kode-kode pemrograman dari yang dasar maupun yang rumit. Oke, sekian itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan brand dari kami, yaitu Gamerzone. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Syalfa Syadila, yang kedua ada Aurelia Siva Maharani, yang ketiga ada Iqmal, keempat Nur Hadi Mailana, dan terakhir ada saya sendiri, Febrian. Apa itu Gamerzone? Gamerzone adalah tempat gabungan dari rental game, PlayStation, dan virtual reality, dan juga kafetaria yang menyediakan berbagai macam makanan serta minuman, dan tentunya tempat untuk berkumpul bersama teman seperti kafe pada umumnya. Jadi pengunjung yang datang bisa berkumpul secara bersama teman, berbincang bersama sekaligus bermain game dengan nyaman karena fasilitas dan peralatan yang lengkap serta memadai. Serta Gamerzone bisa dipesan secara online.
Selanjutnya ada fasilitas yang ditawarkan oleh Gamerzone kami, yaitu yang pertama ada reguler, di mana bermain PlayStation ini di ruangan yang sama dengan pengunjung yang lainnya secara bersamaan, dan ada ruang privat yang berkapasitas 2-8 orang setiap ruangan. Setiap booking private room, pengunjung akan mendapatkan free snack juga. Next. Selanjutnya ada rental PlayStation. Ya, selanjutnya ada Oke ya, selanjutnya ada rental PlayStation Virtual Reality atau PSVR. Jadi PSVR ini merupakan salah satu fasilitas yang kami sediakan apabila ingin menggunakan private room untuk bermain. Jadi apabila pelanggan menggunakan regular room untuk bermain juga bisa menyewa PSVR ini dengan harga 15.000 per jam. Next. Dan fasilitas yang terakhir itu ada kafeteria. Jadi selain PlayStation, kami juga menyediakan kafeteria, yaitu pengunjung dapat memesan makanan ringan hingga makan berat lainnya yang tersedia di kafeteria ini, serta berbagai macam minuman yang disediakan. Sekian pemaparan brand dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumput laut, dan lain-lain. Selain variasi rasa, basreng juga dapat digoreng kering atau setengah matang. Jika digoreng kering akan terasa renyah seperti kerupuk, dan jika setengah matang akan terasa kenyal jika dikunyah. Ya, kemudian ada tahu enak. Filosofinya, tahu enak adalah jenis tahu crispy karena dibuat dengan cara dibentuk dadu kecil dan ditaburi tepung secukupnya. Kalau digoreng dengan metode deep frying, penggunaan kata wena dalam makanan ini didasari oleh kosakata dalam bahasa Jawa yaitu wena, yang berarti enak dan asik. Tahu ini adalah tahu crispy yang digolongkan ke dalam makanan kreasi karena makanan ini tidak ditemukan pada zaman dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next selanjutnya. Bu, izin saya screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Bu Nada dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Abrar Bahrain dari kelompok 6 dan juga teman-teman saya ada Muhammad Fakhrazi Setiawan, ada Muhammad Anwar Duyanto, dan ada Bima Ardianto. Ini adalah logo produk dari kelompok saya, Raap Store. Ya, selanjutnya di sini ada terdapat filosofi logo. Yang pertama bisa dilihat dari logonya sendiri, ini ada R yang miring. Huruf R ini merupakan bagian dari kata Arab, inisial depannya. Kemudian selanjutnya ini ada semacam atraksi minimalis, tersenyum gitu, yang membentuk ekspresi tersenyum yang mengartikan kepuasan pelanggan dan pelayanan yang ramah. Kemudian selanjutnya adalah garis yang membentuk atasan baju. Gambar ini seperti t-shirt dikarenakan di toko kami ini menjual berbagai macam t-shirt. Kemudian selanjutnya adalah bentuk dasar dari logo produk yang telah kami rancang. Bentuk dasar dari logo ini menginterpretasi dari bentuk wajah tersenyum minimalis yang mewakili bahwa Raap Store ini berfokus pada produk yang ditentukan oleh konsumen. Dan yang terakhir terdapat tulisan dari nama kami Raap. Raap ini merupakan singkatan dari Razi, Abrar, Anwar, dan Bima. Oke, next. Kemudian selanjutnya di Raap Store ini, toko kami diberi nama Raap Store atau toko Raap yang menjual berbagai motif t-shirt yang unik dan tentunya jarang ditemukan. Raap Store sendiri ini lebih mementingkan kualitas dan desain yang mengikuti tren fashion supaya pembeli ini tidak merasa kurang puas. Dan tentunya juga toko kami ini memiliki berbagai macam t-shirt dari kaos, meja, dan sebagainya. Toko kami juga ini memiliki berbagai bonus yang akan didapat oleh konsumen. Varian produk. Sesuai dengan penjelasan produk kami, sebelumnya Raap Store menjual berbagai jenis t-shirt, mulai dari kaos, kemeja, batik, bahkan bisa di custom berbagai jenis t-shirt yang diinginkan konsumen dengan berbagai bonus yang didapat. Lalu ada filosofi produk. T-shirt merupakan salah satu favorit anak muda, terlebih mereka yang bekerja di startup maupun luar ruangan. T-shirt Raap merupakan salah satu brand lokal Indonesia, dibuat dengan bahan cotton combat yang nyaman untuk menemani harimu dan memiliki print design yang unik. Ya, sekian, terima kasih. Oke, next selanjutnya. Izin share screen ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Bu Nada. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alia Regina Putri dan ada 4 teman saya. Yang pertama, Dia Priscilia Permata Putri, Gaida Danaya Lamis, Ririn Florenta Tumanggor, dan juga Marshanda Razita Zahrani. Sebelumnya, latar belakang dari produk kami. Scrunchie merupakan aksesoris yang digunakan pada rambut, yang berasal dari gumpalan kain yang diikat atau bisa dibilang cepol.
Scrunchie juga merupakan aksesoris rambut yang memiliki fungsi untuk mengikat rambut dan sebagai aksesoris di pergelangan tangan. Scrunchie terbuat dari kain yang lembut dan memiliki bentuk yang cantik sehingga bisa membuat penampilan menjadi lebih modis. Zippy atau zipper scrunchie ini merupakan brand lokal yang memproduksi scrunchie. Produk ini hadir untuk memudahkan para wanita yang ingin keluar rumah dengan praktis, karena scrunchie ini memiliki keunggulan pada zippernya yang dapat menyimpan barang-barang kecil seperti lip tint, kunci rumah, uang kertas, dan juga koin. Dengan adanya Zipci atau zipper scrunchie ini, konsumen dapat membawa barang-barang kecil yang hanya dengan scrunchie ini tetap terlihat stylish. About Zipci. Zipci sendiri merupakan singkatan dari zipper scrunchie dalam bahasa Inggris yang artinya zipper artinya resleting dan scrunchie yang artinya ikat rambut. Apa yang membedakan produk kita dari produk lain yaitu kami memiliki multiple function. Yang pertama dapat mengikat dan menjadi aksesoris rambut, yang kedua dapat menjadi aksesoris tangan, dan yang ketiga dapat menyimpan barang-barang mini di dalamnya. Untuk yang menjadi aksesoris tangan, kenapa kami berspekulasi demikian? Karena bahan yang kami gunakan yaitu velvet dan silk. Kami menggunakan bahan ini juga agar terlihat lebih elegan. Agar velvet bahannya terlihat bludru dan memiliki bulu-bulu, dan bahan silk terlihat lebih mengkilat. Untuk zippernya sendiri kami menggunakan invisible zipper, dan bandulan zippernya kami mengusahakan menggunakan bandulan zipper yang paling kecil agar tidak begitu terlihat bagian zippernya. Next. Baik, berikutnya ini merupakan logo dari Zipci sendiri. Oke, boleh next. Ya, lanjut. Ini merupakan makna dari logonya. Yang pertama itu kita memiliki lambang satu garis bulat titik-titik yang dikelilingi oleh dua garis bulat. Apa sih artinya? Jadi ini merupakan melambangkan sebuah Zipci yang dimana di dalamnya dapat menyimpan barang-barang yang mini. Jadi kan scrunchie biasanya itu kayak ada memiliki ruang hampanya gitu ya. Jadi kalau Zipci ini kan kita bisa nyimpan barang-barang. Nah, yang bulat titik-titik itu merupakan kayak barang-barang mini Zipci gitu. Oke, jadi yang kedua ini ada lambang infinite. Seperti yang kita tahu, infinite itu merupakan artinya itu seperti tidak terbatas ya. Jadi lambang infinite itu melambangkan sebuah Zipci yang memiliki fungsi yang bermacam-macam, yang lebih dari satu gitu. Oke, boleh di next. Yang selanjutnya ini kita memiliki lambang tulisan dari logo kita sendiri yaitu Zipci. Yang dimana ini memiliki dua makna. Yang pertama itu melambangkan nama logo kita yaitu Zipci, yang mana pada huruf I itu melambangkan zipper atau resleting gitu yang terdapat pada Zipci sendiri. Lalu makna yang kedua ini yaitu font yang kita gunakan itu bernama unik ya. Bisa dilihat sendiri di Canva ada font yang bernama unik gitu. Ini kenapa kita memilih ini, karena ini seperti mendefinisikan sebuah Zipci yang dimana unik tetapi bermanfaat gitu. Oke, jadi yang terakhir ini kita memiliki lambang lingkaran berwarna. Kenapa kita membuat ini? Karena ini melambangkan bentuk dari Zipci-nya sendiri yaitu bulat gitu. Dan warna-warna ini merupakan warna-warna yang tersedia pada produk yang kita buat, yaitu pink, biru, ungu, merah, dan silver. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ririn.
Yang selanjutnya aspek marketing. Produk yang dihasilkan adalah segmen pasarnya yaitu menarik. Next, selanjutnya. Online yang memanfaatkan media sosial atau e-commerce. Yang keempat, melakukan pemasaran di media sosial. Yang kelima, dapat memenuhi kepuasan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Selanjutnya ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk strength itu dari produk kami ini Zipci memiliki produk ini dari bahan premium, kemudian dia juga elegan, cantik, dan praktis. Kemudian juga memiliki 2-in-1 function, yaitu bisa untuk ikat rambut sekaligus untuk ruang penyimpanan. Kemudian juga memiliki banyak variasi. Untuk weakness-nya sendiri, Zipci ini memerlukan perawatan khusus karena bahan yang cukup sensitif seperti untuk velvet sendiri kan tidak bisa disikat, jadi harus kayak direndam dan dengan pencucian yang khusus gitu. Kemudian untuk opportunity, untuk produk kami ini itu mudah untuk mencari konsumen seiring dengan perkembangan internet dan penjualan online. Kemudian target konsumen ini bisa dari berbagai kalangan dan variasi produk mudah dikembangkan. Dan untuk threat-nya sendiri munculnya kompetitor dengan produk serupa. Next. Nah ini ada contoh produk dari kami, yang sebelah kiri itu ada velvet dari bahan bulu dengan zippernya, dan di sebelah kanan itu ada silk. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok selanjutnya. Ini udah kelompok berapa ya? 5 apa 6 ya? Ini kelompok 7, Bu. 7, 8, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan produk kami. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami ada Priscilia Setiawan, Haikal Zaki Muhtigani, Nurul Andini, Umar Fahri Setiono, Fairas Haya Sriasita. Oke, next. Baik, untuk yang pertama-tama, alasan kami memilih kata Penumbra sebagai brand kami adalah karena Penumbra merupakan salah satu fase penting terjadinya peristiwa gerhana. Maka dari itu kami mengambil kata Penumbra untuk dijadikan brand kami, karena kami ingin menjadi bagian dalam fase terpenting di kehidupan pelanggan kami. Selanjutnya adalah tujuan kami membangun brand ini adalah untuk memberikan daya tarik terhadap pelanggan dan ingin mencirikan atau membedakan produk kami. Next, Umar. Selanjutnya ada filosofi logo Penumbra. Di sini kami membuat logo sesimpel dan seminimalis mungkin agar konsumen dapat dengan mudah mengenali brand kami hanya dengan melihat logonya saja. Lalu di sini juga terdapat lingkaran di logo kami yang merupakan visualisasi dari Penumbra. Dan lingkaran tersebut juga berfungsi untuk meng-highlight kata pen yang dapat diartikan brand kami akan fokus dalam bidang alat tulis atau lebih spesifiknya lagi yaitu pena. Selanjutnya ada For the Writer in You yang merupakan tagline yang memiliki tujuan untuk memotivasi para pelanggan agar dapat mengembangkan bakat menulisnya dan juga memiliki makna agar pelanggan dapat selalu ingat bahwa kami selalu memberikan dan melakukan yang terbaik untuk para pelanggan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada penjelasan mengenai produk kami yaitu Lunar Pen. Lunar Pen merupakan emblem untuk pena berwarna hitam dari Penumbra. Pena dari Penumbra terbuat dari bahan plastik ABS yang
tebal dan kokoh, serta desain yang elegan untuk digunakan sehari-hari. Mata pena penumbra terbuat dari bola yang sensitif sehingga nyaman digunakan untuk menghasilkan tulisan yang rapi dan indah. Serta desain bodi yang ergonomis membuat bobot pena ringan dan nyaman untuk digunakan untuk menulis dalam waktu yang lama. Next. Selanjutnya ada solar pen. Solar pen merupakan emblem pena berwarna putih dari penumbra. Sama seperti lunar pen, pena dari penumbra berbahan plastik ABS yang tebal dan kokoh. Dan juga mata pena penumbra terbuat dari bola yang sensitif sehingga nyaman digunakan. Dan juga desain bodi yang ergonomis membuat bobot pena ringan dan nyaman untuk digunakan. Ya, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa lunar pen adalah emblem untuk pena yang berwarna hitam, sedangkan solar pen adalah emblem untuk pena yang berwarna putih. Kami juga menyediakan paket bundle yang berisi dari lunar pen dan solar pen yang dinamakan Eclipse Bundle. Apabila nanti sudah dibanderol harga juga Eclipse Bundle akan lebih lebih murah maksudnya dibandingkan pembelian satuan. Mungkin cukup segitu presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dan lain hal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kelompok 9 izin presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nada dan teman-teman semua. Jadi kami di kelompok 9, kami memiliki nama produk yaitu Disfood. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Audina Renata, Christina Raisa Dongoran, lalu ada Dino Priano, lalu ada saya sendiri, Ivan Kaslaudia, dan ada Lutfi Tufail Asidiki. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai produk brand kami yang bernama Disfood, di mana Disfood ini merupakan singkatan dari dessert fruit, yaitu dis yang berarti dessert dan food yang berarti fruit. Kami mengambil tema dessert ini karena banyak anak muda yang menyukai makanan manis sehingga kami mewujudkannya menjadi produk Disfood yang manis namun menyehatkan. Tetapi target marketing dari Disfood ini tidak hanya untuk kalangan muda namun untuk semua kalangan yang sekiranya menyukai buah ataupun dessert yang didominasi oleh buah. Baik, selanjutnya yaitu tentang Disfood. Jadi Disfood merupakan makanan ringan yang sehat berbahan dasar buah yang menjadi ciri khas dari produk ini. Nah, Disfood juga merupakan pilihan yang cocok nih bagi semua kalangan, termasuk seseorang yang sedang diet namun tetap ingin mengonsumsi makanan yang enak dan menyehatkan. Next. Berikut merupakan logo dari Disfood. Jadi di sini ada 3 gambar kalau bisa dilihat. Jadi yang sebelah kiri itu bisa dibilang mock-up dari packagingnya yang memiliki konsep dari dessert in jar. Terus di sini juga ada 2 jenis logo yaitu landscape dan portrait. Tujuannya supaya responsif dan bisa responsif di semua media percetakan. Seperti itu. Selanjutnya. Berikut merupakan filosofi logo Disfood.
Jadi Disfood sendiri memiliki filosofi sebagai berikut. Yang pertama, objek pada bagian atas yang berbentuk buah penuh warna menggambarkan Disfood memiliki produk utama yang berbahan dasar buah yang bervariasi, segar dan menyehatkan. Yang kedua, memiliki aksen coklat dan hijau menggambarkan tanah, dedaunan beserta alam yang bermakna produk Disfood selalu fresh dan segar. Yang ketiga, lelehan krim dan isian berlapis yang bermakna Disfood tidak hanya sehat, tapi juga enak dan manis layaknya dessert. Kemudian di sini ada beberapa menu yang kami sediakan. Yang pertama ada yogurt parfait. Nah, dia tuh kayak jenis kayak yogurt yang diisi dengan buah-buahan yang menyehatkan. Kemudian ada Clapper Tart. Nah, di sini Clapper Tart itu memiliki tekstur yang lembut dan biasa disantap dengan kondisi yang dingin. Nah, kemudian ada granola bar. Granola bar sendiri itu kayak cemilan dari bahan dasar granola dan kacang-kacangan yang cenderung lebih kaya nutrisi dan menyehatkan. Kemudian ada fruit panna cotta. Di sini tuh dessert lembut yang mirip puding kayak di Indonesia, cuman lebih lembut lagi. Dan biasanya dimasak dengan krim, kemudian dengan susu juga, dan disediakan dengan topping buah-buahan juga. Next. Slogan dari brand kami adalah Grab your Disfood, get your healthy diet. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryananda Eldi Susatyo dari kelompok 10 yang beranggota dengan Jabar Maulid Hidayat, Ibnu Afif Kusumahadi, Muhammad Zaidan, Khairul Zira Ghazali. Kami ingin mempresentasikan logo dan produk kita, Domi. Domi adalah produk makanan ringan yang di dalam donatnya terdapat isian yang bisa disesuaikan selera seperti daging asap, sosis, dan keju. Namun bahan utama pada donat ini adalah mie. Next. Logo Domi. Domi adalah penggabungan kata dari makanan donat dan mie, yang dimana dua makanan tersebut menjadi bahan utama yang akan dikombinasikan menjadi satu makanan yang utuh, yang dimana donat akan menjadi bentuk dari makanan tersebut dan mie menjadi bagian dalam dari donat, sehingga pada akhirnya Domi dibuat. Filosofi logo. Logo pada produk Domi ini berbentuk garis yang membentuk spiral, melambangkan donat yang pada bagian luarnya. Namun, dalam hal ini, lingkaran tersebut terbuat dari garis yang melingkar, sehingga membuat jadi spiral dan hasil menjadi bentuk donat. Kita menggunakan ini karena bentuk garis pada lingkaran spiral tersebut menyimbolkan mie pada bagian dalam donat tersebut. Warna yang kita pakai adalah warna orange tua dengan kode D46A1C, D4841C, dan warna kuning E98C21 linear. Kemudian ada makna slogan, yaitu makna slogan kami adalah Classic Snack Younger Taste. Slogan di atas diterjemahkan camilan klasik rasa lebih mudah, mengartikan camilan donat yang termasuk sebagai cemilan tradisional dapat dinikmati oleh kalangan muda dengan adanya varian unik pada donat yang diciptakan agar tidak hilangnya camilan tradisional ini pada tatapan kalangan muda. Next. Selanjutnya ada beberapa varian dari produk kami, yaitu ada mozzarella, kemudian original, dan saus telur asin.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya? Udah semua atau masih ada? Udah semuanya, Bu. Oke, udah semuanya. Oke, jadi yang paling lengkap itu yang tadi yang scrunchy. Kayaknya itu yang paling lengkap ya, ada dia analisis SWOT-nya, yang belum ada analisis kompetitornya. Jadi nanti yang tugas selanjutnya sebelum materi dilanjutkan di minggu depan, jadi kalian bikin analisis SWOT sama analisis kompetitor. Kira-kira yang kompetitor produk kalian itu apa sih perbedaannya dengan kalian? Lalu produk kalian itu mau sebagai apa? Misalkan sebagai positioningnya apa? Positioning itu jadi brand kalian itu di benak konsumen itu dipikirkannya apa? Misalkan gini contohnya, Indomie itu brand yang positioningnya yang tercipta di kepala kita sebagai brand mie nomor 1 di Indonesia. Nah, kamu tuh sebagai apa? Misalkan yang tadi scrunchy sebagai misalkan scrunchy premium dengan harga affordable. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya positioning. Jadi bikin 3 slide lagi. Yang pertama positioningnya apa, terus tadi SWOT sama analisis kompetitor ya. Analisis kompetitor. Oke. Lalu siapkan satu blog yang memperkenalkan produk kalian. Nanti blognya itu akan dipakai untuk kita menjalankan SEO. Bikin blognya dulu aja apa? Bikin blognya dulu, nanti kita trial SEO-nya di minggu depan, kayak gitu. Ada pertanyaan? Bikin blognya terserah, mau di Wix boleh, mau di mau di Wix boleh, mau di WordPress boleh, mau di Blogspot boleh. Jadi tambahkan 3 slide itu, gak usah presentasi lagi, nanti slide-nya saya periksa aja. Sama nanti presentasi lagi nggak ya? Gak usah presentasi lagi, nanti minggu depan harus dimasukin ke Google Drive aja, biar nanti saya satu hari sebelumnya saya bisa lihat kira-kira yang terbaik yang mana, nanti bisa yang sebelumnya bisa direvisi. Lalu nanti saya akan masuk ke materi, lalu akan memperkenalkan SEO Keyword Ranking Checker, kayak gitu. Ada pertanyaan? Jadi bikin satu blog, satu brand, satu blog. Blognya terserah, mau di Wix boleh, mau di WordPress boleh, mau di Checker. Isi blognya antara lain ada kontak, terus ada how about the product, sama nanti story-nya nanti itu yang akan dipakai untuk SEO, kayak gitu. Untuk naikin SEO. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya maaf, ingin bertanya tadi yang terkait positioning itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Positioning tuh jadinya, ntar ya, saya ada materi positioning. Wait. Gimana ya? Ntar dulu saya materi terkait positioning. Ini sebentar ya.
Saya lihatin satu hal dulu. What is the positioning? Okay, right. Lalu problem. Jadi problemnya itu ya, ini saya mau jelaskan nih, ada satu pitch deck yang bagus atau presentasi mengenai produk yang bagus. Saya izin share screen ya. Oke, wait. Now. Oke. Oke, problem. Jadi latar belakang nih. Ini jadi salah satu pitch deck, presentasi produk dari salah satu startup ride sharing. Kalau dulu ada Grabpool, bukan Grabpool, ada Uberpool. Nah, kayak gitulah. Ini salah satu yang bagus. Kenapa sih harus ada ride sharing di sini? Karena apa? Jakarta itu salah satu kota yang paling trafficnya paling the worst traffic for traffic jam lah. Tuh. Di sini kenapa harus ada produksi carpool itu? Karena apa? Karena setiap hari orang di Indonesia itu 12 orang. Setiap jam itu di Jakarta itu nambah 12 orang lahir. Nah, berarti apa? People-nya growth. Udah gitu di tahun 2015 itu ada 10,2 juta orang di Jakarta dengan density itu tingkat kepadatan 15.400 orang per kilometer di Jakarta itu. Nah, increasing population berarti apa? Populasinya terus meningkat dengan apa? Dengan potensi kemacetan yang semakin banyak karena orang kan pasti berpergian. Terus transportasi di Indonesia mahal. Kalau untuk misalkan Grab satu kali pergi itu mungkin berkisar 50 sampai 10.000 sampai 100.000 Grab car. Tapi kan untuk busway dan juga kereta kan walaupun bertambah setiap tahunnya jalur baru, tapi kan tidak mencukupi kebutuhan transportasi orang. Terus juga, nah ini government effort to solve the issue itu not still enough untuk orang yang banyak ke Jakarta atau speed traffic. Nah, harusnya latar belakang produk itu seperti ini, jadi penuh dengan statistik. Oke, next. Nah, dijelasin produknya seperti apa. Ini kalian harus cari kompetitor kalian itu siapa. Misalkan carpool itu ada Uberpool, ada kalau di luar negeri itu ada BlaBlaCar untuk carpooling ya. Kompetitor. Terus ini produk feature-nya apa aja. Kalau tadi produk itu misalkan dessert buah itu menunya apa aja dijelasin di situ. Kayak gitu ya. Terus kompetitornya seperti apa. Terus tadi nih positioning itu adalah semacam apa yang kalian mau ciptakan di benak konsumen kalian tentang produk kalian. Misalkan contohnya adalah tadi kayak Coca-Cola. Coca-Cola itu apa sih? Dia positioning brandnya sebagai minuman untuk anak muda supaya apa? Bergairah semangat kalau minum Coca-Cola. Nah, hal itu tercipta dari mana? Tercipta dari setiap iklan Coca-Cola itu pasti apa sih? Kumpul-kumpul, terus
bikin seger kalau udah minum, terus kalau udah minum itu jadi semangat. Terus kemasan produk yang warna merah tuh filosofinya apa? Gaya sehat. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kira-kira brand positioning kalian itu terhadap produk kalian itu apa gitu. Contohnya misalkan tadi yang dessert buah. Kamu mau brand positioningnya apa sebagai snack buah yang sebagai snack sehat untuk anak muda yang harganya murah meriah atau affordable. Nah, itu maksudnya positioning itu apa? Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Apa? Untuk blognya itu sendiri, deadline-nya tetap minggu depan atau kapan ya? Blognya sendiri, ya minggu depan juga. Tapi akan dikerjakannya. Jadi kamu siap-siap bikin, tapi akan prakteknya di minggu depannya lagi. Tapi kamu udah ada progres nih bikin blognya gitu. Baik, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti nih saya PPT-nya yang tadi yang si Carpool itu nanti saya share ke PJ ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti minggu depan kita akan saya akan jelaskan materi lagi mengenai SEO. Terus yang mengenai SEO, dan kita akan simulasi untuk keyword checker. Untuk kira-kira apa sih? Gimana sih cara tahu kata-kata yang bagus untuk di blog kita supaya SEO kita meningkat gitu. Ya, ini itu saja dari saya. Tapi yang tugasnya